Oke, sebelum itu, gue punya kabar. Kunci on-demand yang offline punya stiker WA kalian itu udah mati 3 hari yang lalu. Penyebab kematiannya itu gara-gara virus IC atau virus yang umum menyerang kucing. Dan ya, tracing log sekarang sudah bertemu dengan hewan-hewan jenis lainnya kayak pikir, angin, dan lain-lain. Dan pemiliknya Revi boleh dipegang. Dan report kita lihat adanya gambar kucingnya dan fotonya. Dan ya, dan sekarang kita bakal ngomongin satu karya yang sangat kontroversial. Dan sebelumnya kita mau lihatin dulu gambar fullnya. Gambar fullnya yang kali ini tuh rame banget jadi buat viral. Ya, jadi viral lah. Karena cuma branding doang, kucing nggak dibutuhin orang muda. Sekarang kalau kalian lihat di beranda atau kita juga gambar ini, ada orang yang sering viral juga gambar paling gambar ini. Dan kita mau gambar paling ini. Ini ada beberapa post-nya buat karya seni itu. Jadi kalau lihat ini gambarnya, jadi kita mau analisis gambarnya kayak gimana. Kita udah sama-sama tahu gambar pesannya kayak gimana. Ketika kita sama-sama lihat gambar ini, sebenarnya kalau orang Indonesia umur 10 tahun ke atas kita mengerti lah. Karena kita gambar dengan pemerintah kayak gini udah biasa sebenarnya. Jadi itu masuk di revolusioner gitu. Bukan ini udah biasa. Tapi kenapa sih gambar ini bisa serang itu? Karena kalau kita lihat di Facebook, dia mulai 30.000 anjir. Big amount of people, bro. Dan ini gue sedih lagi, memang gak akan bisa ada drama-dramanya. Kan drama sih sebenarnya. Kalau kita sebut ini drama, itu kayak beberapa remik suasananya. Jadi pada tanggal 20 Mei kemarin, si Xiao ini orang yang menggambarnya atau artisnya, posting gambar ini sama dikasihnya di sendiri. Nama grupnya itu ingin menjadi ilustrator dan menggambar kayak itu. Itu nama grupnya. Tapi lucunya itu, meskipun nama grupnya kayak gitu, ketika kita lihat isinya gambar-gambar saya dan bukan dia bagus-bagus semua. Jadi pertama-tama saya seperti itu. Ketika cerita gambar yang posisinya itu rame, tapi ada tapinya nih. Satu lagi kemudian dia diajar main di Twitter. Dia itu tiba-tiba dicek sama orang yang bernama Gatot Nugroho. Dan si Gatot ini bilang kayak gini, jadi kau hapus mitos itu. Orang-orang bukan kau kau ganti atau Dikali-kali gak usah dibaca anjing. Orang Lampung atau hapuslah kau nanti atur tim hapus itu. Enak kau hapus spot kau di grup dalam 1 kali 24 jam dan dihapus. Lihat aja kau keluar dari tempat kau dan kau tidak. Jadi dia email dulu 10 menit aja. Jadi berbeda dan bisa dibaca. Dan si Gatot ini adalah salah satu antagonis di film ini. Orang-orang menyebut dia dengan kata buzzer. Tapi jujur ya, gue itu sedikit tahu kecurigaan sama si Gatot ini. Karena setahu gue, akun buzzer itu akun-akun yang biasanya baru. Akun baru atau akun yang asal copot dari akun-akun lain yang udah gak aktif. Jadi biasanya akun itu gak gabung sebelum apa-apa. Tapi gue gak tahu tentang si Gatot ini karena dia special case ya. Karena pertama kali gue searching namanya di Facebook dan mencari akunnya, itu tuh banyak banget. Gue lihat kalau itu gabung grup yang berbau yang dimana dan grup itu ya itu tiga orang yang teman-teman banyak ramiknya gitu, tiba posting, tiba buka, tiba presiden. Tapi gue yakin ada banyak di antara kalian yang foto itu di galeri kalian gue yakin tapi orang ini kalau gambar yang menjadi pemerintah itu udah bukan masalah banyak. Tapi kenapa dari semua memes itu si Xiaomi nggak dipakam? Dan menurut hemat saya ini tuh ironis banget sama gambar yang si Xiaomi buat. I mean look at this. Gambarnya itu ada perempuan pakai baju adat perempuan karena memang terinspirasi dari dokumentasi film ini ya Metabolik. Ya itu si Xiaomi dia bilang sendiri dari itu. Yang si perempuan itu lagi peluk pagi dan bapak yang mana itu dalam bangkai atau tidak yang bernama ya kehadiran kecil bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba ini yang kelima keadilan yang dibagi di belakang mulutnya bagian pada darah di belakangnya itu ada uang di sayapnya ada pinggul itu apa lagi ya kalau bukan itu kalian udah tahu itu ada tangan besar di belakangnya artinya simbol itu kekuasaan. Dan dari
saatnya sendiri atau seninya pun sendiri, gue tahu banget Xiaoling ini terinspirasi dari dokumentasi bersama lagi. Tapi menurut gue gambar ini tuh bisa diartikan lebih luas lagi, lebih general lagi. Gambar chat Gatot Subroho yang tadi gue bacain sekalian itu tuh gue ngambil dari postingan si Xiaoling sendiri, karena dia nge-post di Facebook, dia tambahin caption jadi gini titik dan bisa kita lihat lah jumlah komentarnya berapa, 1.600 orang, semuanya membenci Gatot, semuanya marah ke Gatot. Ada banyak orang di Facebook tapi dia langsung ngecek ke akunnya si Gatot. Contohnya ini di Facebook, karena itu kan gue ngerti banget orang-orang benci Gatot, termasuk gue. Orang pada marah pengen mulai wajahnya, tapi kita walaupun terang Gatot di sini cuma bilang doang. Ada orang yang dulu dia kali seperti itu, dan orang yang dulunya ini menurut gue salah sih, dia gak pintar amat. Mana pertama-tama kita tahu art community itu solid as fuck, kayak bully, mereka saling backup satu sama lain. Dan kalau misalnya mau bukan konten gambar itu, yang mana ironisnya isi dari lukisan itu tentang pembunuhan juga. Harusnya dia tahu buat kalau kita reaksi orang kayak gimana nantinya. Kan juga gara-gara dia tahu lukisan itu lampu, dia jadi konten maksudnya lampu itu luas men, lampu itu luas. Dan sekarang hasilnya itu udah banyak diposting di page kayak ini. Aku anime Indonesia, anime Evolution Indonesia, bahkan pasal varian itu udah sekitar tentang hal ini. Jadi tambah ramai lagi orang yang tahu tentang hal ini itu. Karena banyak orang yang tahu, orang bukan cuma marah pada si Gatot, tapi simpati juga ke si Xiaolingnya. Dan dia mengapresiasi gambarnya gitu. Banyak orang yang dibilang gambarnya yang bikin panas dan gambar itu sendiri. Dan ada yang konyol juga. Ada orang yang baik tapi cara yang harus dibuka. Ada orang yang kritiknya Saputra, itu mungkin yang dia dia merasa dia mengapresiasi gambar itu. Maka cara apresiasinya kalau bisa balik jadi AI. Jadi ini visual dan aktornya visual. Ini gambar yang originalnya, dan ini gambar yang udah dia sebagai AI. Dan dia masih caption di sana. Semoga Indonesia cukup. Ini itu bukan edit, dan ini apa namanya? Kalau kita diganti captionnya, itu nyinyir, nah itu harusnya. Maksud gue lihatlah thumbnail gue sekarang, itu namanya edit. Si perempuannya background, dan backgroundnya gue ganti. Itu doang. Dan gue udah izin by the way, in other hand, Christian Saputra itu overkill kalau sebut itu diedit. Dan akhirnya postingan si Christian Saputra yang gambarnya ini, jadi itu diprotes sama orang yang namanya Arata Mek. Si Arata Mek marah-marah dan dia bilang gini, lu anjing, Normis masukin gambar orang ke AI stop, mana mau pakai izin lagi pas udah kelar. Ternyata izin post di akun dia. Kan tadi orang effort gitu malah numpang pansos pakai AI, komennya udah dihapus. Ketika gue lihat akun si Arata Mek, ternyata dia itu VTuber.